mesti kenal marketnya siapa, problem mereka apa, pertanyaan mereka apa. Jadi konten pertama kita itu adalah answering question. Halo Koden, apa Hai, kabar? baik. Udah lama Halo. tuh. Kita hari ini kan ngomongin tentang cara video editor jadi content creator yang profitable. Jadi teman-teman tuh di sini masih banyak yang apa ya? Mereka sadar relasi itu penting. Cuman kan namanya jadi freelance video editor, kalau ngandelin relasi terus seberapa besar sih? Ya nggak sih Koden? Seberapa jauh jangkauan relasi kita sebanyak-banyaknya teman kita gitu kan? Makanya di sini aku undang Koden as the apa expert yang di digital marketer nih di Indonesia. Jadi kita bakal ngomongin tentang gimana cara jadi content creator untuk video video editor atau videographer freelance gitu. Dan serunya nanti aku juga udah baca buku Creator Black Book-nya, sumpah Koden. Itu daging banget sih. Nanti kita bakal bahas lebih dalam guys yang hal-hal yang paling keren banget dari Creator Black Book. So, kita langsung aja kali kita tanya ke Koden ya, kira-kira Yes. aku udah dapat buku nih Koden nih. Jadi aku punya online course yang dimana belajar jadi freelance video editor. Cuman aku juga ngajarin mereka biar dapat klien itu ya harus bangun personal branding. Harus apa? Jadi content creator juga, show BTS dan lain-lain di sosmed gitu kan. Nah, terus ini banyak banget yang beralasan aku nggak bisa ngomong depan kamera bang. Aku takut bang, aku di belakang kamera nih bang. Itu gimana Koden kira-kira? Kalau yang lucu juga sih. Kalau takut di depan kamera, berarti kalau masuk ke toko kamera gimana ya? Nah, maka dari itu. Takut tuh sama Padahal kamera. tiap hari megang kamera padahal. Makanya itu cukup menarik sih. Dan tadi sore waktu saya lagi, tadi sore kayak sejam yang lalu itu, ada postingan di Tribe Hackers, di komunitas saya di Tribelio. Ada yang bilang gini, udah beli buku LBBB, udah beli Content Creator Black Book, masih malu. Nih ya, saya ketemu ada anak umur 4 SD itu, jualan gambar di marketplace, gambarnya cuma bintang, dikasih warna kuning, dijual Rp2.000. Aku ya. Set gitu, kayak bintang doang, dikasih warna kuning, dijual gitu. Nggak ada yang bilang, malu-maluin gitu, nggak ada tuh. Malah banyak yang nanya, keren banget tuh, anak umur berapa gitu kan. Iya. Gitu. Jadi ya itu buat saya mesti dicari tahu sih sebenarnya sih. Takutnya kenapa? Karena kemarin ada yang exactly nanya the same thing, kemudian saya tanya takutnya kenapa? Dia bilang takut dikatain kalau karyanya jelek. Kebanyakan kayak gitu kan. Nah, saya tanya balik, berapa orang yang sudah ngatain karyamu jelek? Tahu nggak jawabannya? Kagak ada katanya. Terus jadi gimana dong? Berarti kamu menakut-nakuti dirimu sendiri dan berhasil. Hebat banget. Lucu banget Sakit sih. Menakut-nakuti diri sendiri dan berhasil gitu. Kenapa nggak memotivasi diri sendiri dan berhasil? Kenapa menakut-nakuti diri sendiri dan berhasil? Betul gitu banget kok. Dan aku juga jujur ya kok ya, aku juga sampai aku nih guys yang belum tahu ya, aku juga pernah ikut kelasnya Kodeni 30 Days Challenge sampai ikut private coachingnya. Aku juga dulu pernah cerita sama Kodeni dan abis itu lihat kontennya Kodeni yang dimana malu ngomong depan kamera gitu. Padahal kan abis itu aku cerita sama mamaku nih Koden, Ma aku pengen jadi content creator, pengen ngasih uang dari sosmed, tapi kok aku takut yang ngomong depan kamera gitu. Dan omongan mamaku sama Kodeni kurang lebih sama. Ya kamu lebih takut sama kamera apa lebih takut nggak punya uang? Dia bilang gitu. Ya aku lebih takut nggak punya uang sih. That's why sejak saat itu turn on the camera and just say everything yang mau di sharing. Langsung hilang ya, takutnya langsung hilang, gitu ya. Iya, ya emang mungkin aku akuin emang agak-agak canggung gitu. Awal kayak biasanya di belakang kamera kita bikin video, kita harus ngomong depan kamera emang agak canggung. Tapi emang harus dipaksa, harus dilaluin sih kayak gitu. Berapa lama itu bisa overcome itu semua? Aku jujur aja waktu 2 minggu pertama itu nggak bisa keluar Koden. Aku udah catat semua omongan, itu nggak bisa keluar kata-katanya. Nggak bisa. Terus jadi kayak keringetin, mau bikin video 10 menit di YouTube aja, itu syuting dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi. Temenku sampai sakit yang nemenin. Jadi kayak keringet dingin. Tapi setelah 2 minggu setelah itu kan aku lihat videonya Koden terus tentang si Chicken Mindset ini. Plus ditambah aku cerita sama mamaku kan. Semenjak saat itu cuma selang kayak
beberapa hari dari yang kaku biasa harus lihat teks, ya sekarang tinggal ngomong aja, nyalain kamera terus ngomong. Emang harus dilawan, dan ternyata emang kita cuma belum biasa aja kok. Gitu sih. Seminggu doang selesai kan ya? Dilawan seminggu 2 minggu lah ya? Iya, emang harus dilawan seminggu 2 minggu selesai, habis itu ya udah bikin terus. I think biasanya memang bahkan nggak sampai 2 minggu sih biasanya sih. Begitu Iya. nyoba sekali dan kok jadi ya? Udah Iya. selesai. Sometimes bahkan cuma yang pertama aja yang paling menakutkan. Yang kedua itu Betul. sudah less kok. Even anak saya kayak gitu. Iya. Anak saya nggak bisa ngomong. Saya kasih teleprompter. Lu baca aja. Dia baca doang gitu. Bener-bener dibaca sama dia gitu kan. Tapi kan begitu lihat hasilnya, kok bisa ya? Habis Iya. itu udah ngevlog sendiri. Bayangin, main Minecraft sambil pakai video, udah direkam sama mamanya gitu, terus dieditin sama mamanya. Umur 7 tahun, men. 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun. 7 tahun. Gila. Itu kok Dia takut, ngomong takut. Kenapa? Jason atau Will? Jason atau Will? Dua-dua. Oh, dua-duanya. Salut. Mamanya nggak Keren. boleh masuk. Jadi mamanya diusir. Keluar kamar, mau syuting gitu kan. Kan Keren malu ya, banget. diliatin mamanya kan malu kan. Ya udah kita Iya, keluar iya. aja gitu. Nggak ada masalah. Udah selesai dikasih ke mamanya, kemudian dieditin sama mamanya. Habis itu kita kasih feedback. Ini loh ya, kamu kelamaan ngomongnya, ini loh kamu kepelanan, ini ke apa gitu. Dia oke, gak ada masalah gitu. Yes. Tapi berani. Ini Iya. Emang kuncinya harus berani sih, guys. Teman-teman di sini yang kemarin masih banyak ngeluh nggak bisa ngomong depan kamera, itu harus dilawan. Nggak ada apa ya? Nggak ada kata-kata sakti yang harus dikasih atau apapun. Intinya harus dilawan sih sebetulnya. Kalau nggak dilawan nggak mulai-mulai gitu kan. Terus Yes. kita bakal lanjut ngomongin tentang hal-hal apa aja Koden yang harus disiapin untuk jadi content creator buat freelance gitu ya. Hal-hal apa yang harus disiapkan? Iya, betul. Oke, first thing first, mesti kenal marketnya siapa. That's it. Mesti kenal marketnya siapa, problem mereka apa, pertanyaan mereka apa. Jadi konten pertama kita itu adalah answering question. Yes. Itu paling gampang. Answering question. Nah, karena answering question, maka Anda jadi punya banyak jawaban, kemudian Anda di-search orang. Orang kan nanya, kan nyari kan di Google, di YouTube, dan sebagainya. Artinya adalah kalau Anda menjawab pertanyaan, ya video Anda akan kena search orang. Which is itu jadi luar biasa di situ. Di situ dapat traction pertama kali. Video-video saya pertama tentang fitness itu juga answering question. Gimana cara ngecilin pipi buncit, pipi cabi gitu ya, pipi cabi, gimana caranya ini. Seputar fitness semuanya. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi answer Berarti question. audience sama answer the question ya Koden ya. Karena Answering banyak question, yang iya. karena banyak yang salah paham. Bahkan yang belum jadi video editor, videographer pun mikirnya kayak, oh mau jadi content creator harus bisa ngedit video dulu. No. Audiensnya guys. Dipikir. Enggak. Iya. Iya, itu hal-hal kesekian gitu ya. Terus ngomongin tentang, oke, kira-kira menurut Koden untuk video editor nih, ketika mereka jadi content creator, aku udah ngerasain dan aku udah baca buku Creator Black Book itu, dan dari 8, aku udah ngerasain 5 sampai 6 yang bisa ngasih profit buat aku pribadi gitu ya. Termasuk biasa. Dari Koden, kira-kira mungkin bisa dijelasin nggak sih, mereka nih kalau misalnya jadi freelance videographer, video editor gini, kira-kira hal apa ketika mereka jadi content creator, mereka bisa dapat uang dari mana aja gitu? Profitable. Nah, aku punya pertanyaan yang cukup ini sih, yang cukup menggelitik sih buat aku sih. Kalau misalkan tadi udah mengatakan bahwa as a video editor, videographer gitu, apakah duitnya harus seputar niche videographer? No kan? Yeah. Enggak kan? Jadi misalkan dia videographer, tapi dia suka misalkan memvideo tentang anjing kucing gitu misalkan, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Kalau kayak begitu ya semuanya bisa dong. Like literally semuanya bisa. Kalau di buku saya itu di halaman berapa tuh kemarin tuh ada 8 cara untuk menghasilkan income kan. Ada jualan produk fisik, ada jualan jasa, ada consulting, ada jualan produk digital, kemudian ada apa lagi? Dropshipping, affiliate, bikin online course. Semuanya bisa dijalani sih, dapat endorse gitu kan. Itu bisa semua sih menurutku sih. Jadi tinggal teman-teman mau yang mana aja. Itu aku udah dapat semua Koden yang dari Koden sebutin. Jadi selain ini ya teman, ini parah sih, Koden tuh keren-keren banget sih dari buku dari dulu ya. Aku tuh dari dulu emang bener-bener belajar banyak sama Koden. Even di rumah gini kalau lagi makan sering nontonin videonya Koden entah tentang
marketing dan lain-lain, aku nonton videonya Koden di YouTube. Terus aku Thank you. dapat ambil bukunya Creator Black Book ini, pas aku baca lagi, oh iya, ternyata aku udah ngerasain semua, dan ini aku pikir harus di-share sama semua teman-teman video editing atau pagi audiensku yang di IVM ya, di kelas editing video mastery. Jadi penting untuk bahas tentang videografi. Satu nih kalau aku lihat Koden ya, dengan aku ngajarin orang videografi, si klien tuh jadi lihat bahwa aku tuh jadi expert. Udah bisa Correct. ngajar. Yes. Yes. Trust lagi sama kita untuk pakai jasa kita. Aku deal sama klien di Bali kok dan bikin video villa. Nggak pakai ngomong apa-apa, dia masih ragu, namanya baru pertama ketemu, pas dia minta Instagramku, ngeliat, oke mas, kapan mau di-syutingnya? Jadi Enak emang ya? udah, mau nggak mau wajib sih, orang harus bikin konten tuh sekarang udah wajib banget gitu. Gimana caranya buat kita, itu penting banget buat social proof teman-teman gitu. Terus, Ya, aku sudah ngerasain di tahun 2008, aku bikin buku diet kan. Bikin Oke. buku diet itu udah bikin authority langsung naik. wow. Iya kan? Pokoknya bikin buku. Dan aku bikin buku pertama tahun 2008. Rahasia Diet 1, Rahasia Diet 2, baru buku biografi Dan is Better and Perfect. Kemudian barulah List Building Black Book sama ini. Yang terbit ya. Thread belum aku Iya. terbitin sih. Gitu. Gitu. Itu keren banget. Jadi ya teman-teman, gini, yang dilihat sebenarnya adalah portfolio sih. Buku itu juga portfolio kan. Kita menelurkan karya apa saja. Apalagi kalau Anda punya skill yang namanya videographer. Harusnya karyanya itu banyak. Harusnya sih. Karena Anda memiliki skill yang bisa create something. Beda loh sama orang accounting gitu. Iya. Karyanya susah dilihat. Buat orang awam kan susah dilihat karyanya. Iya kan? Accounting gitu kan. Yang penting pembukuan rapi kan, gimana ngelihat karyanya gitu. Kita nggak bisa ngelihat karyanya. Dan Ya kalau ini, videographer, oke. Dan ada satu lagi Koden, yang seru ini. Kalau videographer, video editor bikin konten, terus misalkan riset audiens, terus dia mau ngajarin juga atau sharing behind the scene-nya nih. Behind the scene-nya atau produksinya, itu keren tuh. orang cara bikinnya. Padahal kan bagus ya, itu bermanfaat dan bisa datangin traffic. Cuman dia mikir, terus nanti orang pada bisa ngedit video dong. Jadinya nggak butuh jasa saya. Geblek. sama kayak jualan resep masakan gitu. Sama kayak saya ngajarin digital marketing nih. Iya. Ntar jadi kompetitor semua nih. Dulu saya pernah mikirnya kayak gitu. Pernah, itu pasti. Karena pemula pasti sempat mikir kayak gitu. Saya punya kelas namanya DM Elite Training, teman-teman. Harganya lumayan, 13 juta. Kemarin terakhir 13 juta. Nah, waktu di awal-awal, saya bikin video di YouTube, itu kontennya pokoknya yang enteng-enteng banget. Karena yang berat-berat, yang lengkap-lengkap, yang dalam banget, saya masukin di kelas saya. Ya kan, bayar 13 juta gitu kan. Iya, betul. Nah, apparently, saya ubah sedikit, saya tweak sedikit sekarang. Saya mikir, kalau yang enteng-enteng saya taruh di luar, yang materi dalamnya itu saya taruh di DM Elite, maka yang tahu kualitas kepala saya cuman yang ikut kelas saya doang. Betul. Nah, kayak sekali kelas 200 orang gitu, ya oke, 50 orang, 60 orang, oke lah gitu. Tapi kan cuman itu doang yang tahu kualitas kepala saya gitu kan. Yang ribuan yang lihat konten saya bilangnya dia ini biasa-biasa banget. Dia belum Nah, cobain. Habis itu saya balik tuh. Konten saya berat-berat saya keluarin aja. Ada yang bilang, dan konten lu keberatan, terlalu heavy gitu. Buat saya, I don't care. Kontenmu receh ya gak apa-apa, ada marketnya. Konten saya berat, ada marketnya kok. Market saya tidak akan sebesar konten yang lebih ringan. Yes. Karena berat itu pasti niche. Ada orang bilang, gak ngerti gua. Ya udah, lu bukan target market gitu aja. Ya kan? Tapi setelah dibuat kayak begitu, value saya langsung naik nih. Jadi yang ngikutin saya itu bener-bener yang ngerti banget dan willing to pay. Yes. Jadi akhirnya dapatnya juga malah banyak gitu. Begitu dapat undangan speaking dan sebagainya tuh harganya langsung lompat. Karena kualitasnya memang dalam, bukan yang ngecek-ngecek gitu. Itu setuju banget sih Koden. Kan ya, ini sharing teman aku waktu itu sempat jadi video editor Kodeni. Aku juga dulu nggak tertarik tentang jadi content creator. Aku cuma pengen, ya udah aku cuma punya jasa video editing selesai gitu. Tapi karena aku ngeditin video Koden, aku jadi belajar. Oh ternyata gini ya, ternyata gini. Belajar gratis guys. Buat YouTube Koden dulu, akhirnya ya kepikiran untuk bangun personal branding, untuk bangun jadi content creator juga gitu. Dan ini impactful banget sih. Dan apa yang Koden bilang semua di trap untuk apa yang dibilang Koden tuh dulu multiple stream of income. Dulu kan otakku cuma satu Koden. Ya udah aku terkenal,
orang pada pakai jasaku gitu. Cuma kan nggak bisa scale up ya kalau kayak gitu ya. Nah, Bener. ternyata dari belajar sama Kodeni banyak-banyak dan lain-lain sampai baca buku kreator Black Book, konten ini, aku jadi sadar bahwa ternyata videografer itu nggak income nggak cuma dari jasa loh. Satu Banyak kan? course, iya tuh semua udah dijelasin dari dulu, cuman aku nggak nangkep gitu. Sampai sekarang mulai sini mulai kerasa, oh iya ya, baru connect semua Nah, tuh Koden. itu ada yang salah tuh. Orang-orang yang bilang bahwa multiple stream of income, itu maksudnya adalah satu jadi videographer. Kemudian Nah. kalau siang jadi agent insurance, Oh, besoknya jadi MLM. Itu juga multiple stream of income, tapi salah gitu, salah konsep karena akan kesana kemari gitu. Iya. Harusnya tetap di satu titik, di satu tempat, tapi multiple stream of income. Maybe Yes. tiba-tiba kamu punya ini tadi ada EVM kan ya, ada EVM gitu, ada komunitasnya nih. Tiba-tiba Iya. kamu jualan baju ya habis itu. Kayak Iya. begini. Nah, Betul. gitu. Ya kan? Bisa. Iya. Gitu. Jadi multiple stream of income itu di satu bisnis, bukan di tiba-tiba banyak bisnis. Satu bisnis dulu supaya gede. Kalau sudah gede, baru boleh lah punya bisnis yang lain boleh. Itu nggak disalahkan. Tapi kalau bikin satu aja nggak bisa, bikin banyak berantakan. Iya, betul. Jadi nggak fokus. Kadang ada yang bikin kayak, aku pengen kontennya bahas ini, itu, ntar audiensnya bingung yang mau datang, gitu. Dan itu semua diajarin sih di Creator Black Book untuk nentuin niche. Karena menurutku pribadi, setelah aku belajar dan lain-lain kemana-mana, intinya buat konten apa di sosmed itu ya si target audiens itu, dan kode ini jelasin dalam banget di sini. Jadi kalau kenal market, konten tuh nggak pernah habis idenya. Betul. Karena kita tahu masalahnya kan. Masalahnya Iya. itu jadi solusi, guys. Kemarin Gitu. lucu. Kemarin aku lagi live kan bareng sama introvert gaul sama Adrian tuh. Om Adrian ya. Terus terus ada yang nanya tuh, ajarin dong cara mudah untuk cari duit buat orang introvert. Aku bilang dah, menurutmu uang itu cuma mudah buat orang ekstrovert ya? Aku bilang gitu. Aku jadi di konten, rame itu. Bukan berarti aku ekstrovert terus gampang cari duit, enggak juga, guys. Aku sampai bilang gini sih, I wish ya, itu kalau duit bisa milih personality bahaya loh. Gua mau datang ke personality begini, bahaya men. Berarti yang personality-nya nggak disukai duit kan nggak punya kesempatan. Iya, betul. Itu lucu juga sih yang nanya ya. Jadi kayak berarti kalau yang personality-nya extrovert, berarti dengan cara dia bertanya gitu, berarti yang extrovert udah pasti banyak duit dong gitu kan? Enggak Menurut juga. si introvert. Menurut si introvert. Enggak juga. Menurut si introvert. Ya. Semua tuh Ya. bisa dipelajari. Semua tuh bisa dipelajarin sih. Itu sih. Terus ngomongin apa awal-awal mulai nih Koden. Kan ini masih banyak yang salah kalau orang tuh harus mikirin, ini kenapa ya? Aku juga nggak ngerti sih kenapa orang tuh banyak salah mikirin kayak harus bisa ngedit video dulu, terus harus kayak apa namanya jago ngomong depan kamera, terus intinya meningkatkan kualitas isi si konten tersebut, si video tersebut, belajar efek dan lain-lain. Padahal yang butuhin yang utama untuk masuk ke konten itu kira-kira apa sih? Maksudnya target audiens kan Koden. Itu gimana sih kira-kira untuk nentuin caranya? Saya aja pernah ya, aku pernah nih, aku Nah. men-challenge pemikiran tersebut dengan Oke. ngambil tisu di depanku, kemudian itu ingat gak? Ada di buku kan? Iya. Aku ambil, jadi konten, aku cuma tulis apa? Ini juga konten aku posting, that's it. Dan rame. Itu yang komen tuh kayak lebih dari 100. Dan rame. Aku lihat. Dan rame gitu. Iya. Iya kan, jadi untuk men-challenge itu sih sebenarnya. Mereka punya ketakutan bahwa harus bagus untuk dilihat. Sebenarnya nggak harus bagus kok. Nah itu dia. Ya berarti yang Kayak gini ada pemikiran gini, ada bias seperti ini cukup menarik. Ada bias kayak begini. Saya pengen nanya ke teman-teman di sini. Siapa yang suka ngeliatin mobil sport gitu? Ada mobil sport parkir di mall gitu. Oke. Noleh nggak Anda? Siapa yang ngeliatin di sini? Pasti ada nih. Ayo ngomong saya gitu. Ngaku Ya, deh, coba. saya sendiri juga kayak begitu. Ngaku deh, saya gitu. Saya pengen tahu nih dari teman-teman di sini nih. Ngeliat mobil sport di mall, parkir gitu, udah ngeliatin begitu. Apalagi ada baru berhenti di depan gitu kan, di depan kita atau di sebelah kita nih, di lampu merah di sebelah kita nih, gitu kan. Nah, Yuda, pertanyaannya gini sekarang. Banyak orang pengen terlihat kaya Ya. pakai mobil sport, beli mobil sport buat pamer, buat egonya dia. Bener kan? Iya, betul. Oke. Betul. Pertanyaan berikutnya nih, perhatikan baik-baik. Kalau Yuda ngelihat mobil sport, yang ada di benak Yuda, yang A adalah, wih, kalau gua punya mobil itu keren ya. Itu yang pertama.
Atau yang kedua, buset, yang naik keren banget ya bisa naik mobil sport itu. Atau B? A sih kok. Yang A, saya ulangi teman-teman ya, ngeliat mobil keren ya, sport gitu ya, Iya. Lamborghini, Ferrari gitu ya. Yang A, kalau gue bisa sampai punya mobil kayak gini, keren nih. Gitu kan? Oke, Yang B, iya. wih, yang naik kerja apa ya? Kok keren banget bisa naik mobil kayak gitu ya? Yang A atau B? Coba teman-teman apa? Aku A sih kok. Aku soalnya belajar LOA Aku juga juga dari A, soalnya aku juga belajar A dari sih. ini. Aku belajar dari kode ini soalnya. Aku A Oke. sih. Karena, Ada A. ya kan kita jadi pengen ya, punya mobil sport kayak gitu, buset. Kalau aku bisa kayak begitu, wah keren banget gitu. Iya. Itu. Nah, kebanyakan orang biasanya, perhatikan baik, apa yang muncul? Oke, yang jawab B ya, yang jawab B ya. Saya Banyak challenge B, lagi yang jawab. banyak B. Yang jawab B saya challenge lagi. Kalau Anda punya kesempatan foto, Anda foto sama mobilnya atau sama orangnya? Ya. Coba tulis guys, mau foto sama orangnya apa mau mobilnya guys? Iya. Kalau Anda bilang orangnya keren, Anda mau foto sama orangnya atau sama mobilnya? Ini Jelas serius. A jawabannya. B itu Iya. enggak sebenarnya. B itu Iya. enggak. Karena Anda pasti akan foto sama mobilnya gitu. Karena suka sama mobilnya kan. Iya, kebanyakan akan sama mobilnya gitu. Nah, sekarang pertanyaan ketika Anda memahami bias seperti ini, saya balik sedikit lagi nih. Berarti kalau banyakkan orang itu kelihatan mobil keren, dia akan berpikir dirinya dan mobil itu. Dirinya dan mobil itu, oke? Sementara yang naik berpikir orang ngeliatin dirinya. Iya. Iya. Kebayang ya? Yang punya Iya. mobil ngerasa gua orang keren karena yang lain ngeliatin gua. Jawabannya enggak loh. Orang lain ngeliat dan di kepala mereka ngeliatin mobilnya dan diri Mobil. mereka. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kayak gitu. Jadi sometimes kita mau beli mobil untuk dipamerin kayak begitu, somehow kurang tepat gitu kan. Karena yang dilihat adalah, buset mobilnya keren sih kalau gue punya gitu kan. Orangnya Iya. bodo amat. Orang lihat mobilnya kok. Kebanyakan teman-teman. Kebanyakan. Ya ini bukan berarti bener atau ini A atau B gitu ya. Rata-rata aja, kurang lebih kayak gitu. Ya jadi jadi bias seperti itu sih. Itu yang terjadi, itu cukup menarik sih. Oke, Koden, ada yang udah mulai bikin konten nih, audiensku, udah mulai gitu ya. Terus dia bingung, kenapa kok nggak konten lagi? Aku tanya. Bingung banget mau bikin konten apa? Itu kira-kira penyebabnya apa, Koden? Nggak Bingung. kenal marketnya. Yes. Tidak kenal marketnya. Yes. Langsung tanyain aja, siapa target marketmu? Jawabannya adalah muter-muter nanti. Iya, itu paling penting guys. Tentuin target market. Karena kalau tahu marketnya siapa, kalian pasti tahu masalah apa yang dihadapi sama market. Gitu. Itu powerful banget dari audience. Jangan bilang semua orang. Semua orang kan makan. Ada orang buka warung gitu ya di gang gitu. Target marketmu siapa? Ya semua orang kan butuh makanan. Pertanyaan saya, terus kenapa lu sepi gitu? Iya. Kalau semua orang mau makan punyamu, kenapa sepi? Karena ketika aku tanya balik, Koden, aku didebatin. Ya kan aku bangun sosial media biar dapat banyak audiens. Jadi ya targetnya semua orang. Milenial gitu. Enggak gitu sih guys konsepnya. Dibalik aja kalau gitu. Terus kenapa milenialnya belum follow kamu dan follow yang itu? Iya. Itu. Dibalikin aja, why? Kira-kira kenapa? Gitu. Digali. Nah, itu nanti akan ketemu tuh jawabannya di kepala dia tuh apa yang bikin ini. Kenapa? Nah, itu saya sering nanya kayak gitu karena penasaran aja sebenarnya. Kenapa Bener. justru follow akun sebelah, nggak follow akunmu ya? Nah, kira-kira apa ini? Jadi kita menggali. Itu sih. Oke. Oke, Kita lanjut Q&A apa? Koden ada yang mau ini? Apa kita enggak, jawab? aku nge-flow aja, ngikut aja. Nge-flow Oke. aja. Banget yang nanya-nanya sih. Koko mau tanya, sulit mencari target market itu wajar atau diwajarkan? Mungkin sebenarnya nggak sulit, cuman nggak tahu caranya. Iya. Itu. Kalau nggak tahu caranya kan, kayak misalkan gini, kita ngomong aja nih, Iya. teman-teman, siapa di sini yang mau punya passive income dari jadi content creator? Please angkat tangan lagi. Coba. Passive income. Oke. Saya gitu ya, diketik di situ ya. Iya. Ini akan menjawab yang tadi sebenarnya. Iya. Nah, kalau misalnya Anda sudah, ini kan memang karena Instagram agak sedikit delay lah ya, agak sedikit Iya. delay gitu. Suka munculnya telat. Iya, munculnya agak telat gitu kan. Nah, kalau emang Anda pengen
passive income, pertanyaan saya kedua adalah passive income itu angkanya berapa? Anda butuh duit berapa sampai Anda bisa mendapatkan passive income? Diketik juga. Diketik juga. Passive income itu angkanya berapa menurut Anda? Saya banyak banget nih. Ayo. Ya, berapa tapi angkanya? Angka Berapa? passive income sehingga Anda bisa hidup dengan enak, nggak usah kerja, itu angkanya per bulan Anda dapat duit berapa? That's the question. Kemarin malam ketika saya live bareng Idea Cloud ya, itu cukup menarik nih, Bro Yuda. Saya nanya, mimpimu kamu dapat duit itu berapa? Ada yang jawab 1 triliun. Ada yang jawab tak terhingga gitu. Habis itu saya bilang, oke, untuk mendapatkan itu kamu bayar kelas saya 100 juta. Mahal banget kata dia. Kalau disuruh mimpi mau dapat berapa, angkanya gede-gede, disuruh keluar dikit aja udah mahal banget. Oke, so ini menarik. Ada yang menjawab 100 juta, ada yang menjawab 50 juta, ada yang menjawab 100 juta, 1 M, dan seterusnya. Ada yang menjawab 250 juta, ada yang menjawab 500 juta. Artinya apa? Definisi passive income nggak jelas. Iya. Iya kan? Anda akan berdebat luar biasa kalau yang satu bilang 10 juta cukup, yang satu bilang 1 M baru cukup. Jadi definisinya nggak jelas. Karena nggak jelas, kita nggak pernah nyampe. Iya. Gitu. Nah, balik lagi, marketnya siapa? Ketika nggak jelas, ya kita nggak akan pernah ketemu. Betul. Karena ngomongin Gitu. market itu hubungan sama potensial income-nya kan, Koden ya? Ya, termasuk cari cewek ya di sini ya. Kalau ceweknya di bayangannya nggak jelas, dia nggak dapat gitu lah, sama aja. Jomblo terus. Jomblo sejati ya. Iya. Ada yang bilang realistis saja 5 juta. Oke, good. Tapi remember one thing. Ketika Anda bilang realistis, itu menunjukkan isi pemikiran Anda seorang ya. Bukan orang lain. Itu realistis di kepala Anda, bukan di orang lain. Jadi jangan dibuat gini. Sometimes ketika kita berkomunikasi, menariknya adalah ketika dikatakan realistis, seolah-olah orang lain juga harus ngikutin hal itu. Iya. Nggak juga. Padahal itu realistis menurut Anda. Buat saya sih nggak realistis sama sekali gitu kan. Jadi, be careful teman-teman. Cara kita ngomong, itu menunjukkan apa isi kepala kita. Ya, balik lagi, kuncinya di market. Pertanyaan saya, memang benar, marketnya siapa? Yeah. Marketnya siapa? Itu, that's the question. Dan nah, ada satu kalau kita ngomongin market gini deh, saya klarifikasi sedikit lagi. Kalau ngomongin market, Anda harus menemukan satu market dengan satu spesifik problem. That's it. Jadi bukan demografi ya. Jadi kalau ngomongin market bukan demografi ya. Cewek usia 30 sampai 40, bukan itu. Problemnya apa? That's it. Kadang-kadang market Anda tidak peduli umur. Kadang-kadang. Setuju, Koden. Setuju. Oke, silakan. Oke. Aku ada satu yang lucu lagi nih, Koden. Ngomongin tadi Koden bilang ada kayak mereka pengen income-nya 1 triliun tidak terhingga dan lain-lain. Terus Koden tawarin kelas harganya 100 juta. Terus dibilang mahal banget. Ya. Jadi flashback dulu. Dulu tuh aku nggak pernah mau loh kok beli investasi. Yang otak aku dulu investasi itu mikirnya tuh adalah ya beli tanah, beli emas. That's it. Tapi setelah makin kesini, intinya aku pertama kali ikut course, itu ikut kelas Kodeni yang 30 Days Challenge. Setelah itu ketagihan akhirnya invest untuk ikut kelas lainnya, bahkan sampai beli buku dan lain-lain. Dan ternyata aku baru sadar sekarang itu investasi itu nggak cuman bentuknya kayak nanam uang atau nanam saham doang, tapi juga ini juga harus diinvest. Gitu kan. Nah terus, ini gimana nih Koden? Misalkan ada orang nih kayak, apa ya, di followersku ya, bukan di audiensku. Jadi di followersku dia bilang, duh masih ragu nih. Tadi kan aku kemarin sempat bahas ke upload konten creator Black Book. Terus dia nanya ke DM kayak, itu di bukunya dibagiin gratis bang. Ini apa ya, mindset gratisan ya? Enggak, ada belinya di Kodeni, aku bilang gitu kan. Waduh, ada harganya. Terus ilmu kok dijual bang, dia bilang gitu. Itu jawaban saya adalah banyak kok ilmu gratisan. Kenapa lu belum kaya? Itu. Iya kan? Kalau dibalikin gini loh, ilmu gratisan banyak, di YouTube banyak. Kenapa lu belum kaya gitu? Iya. Kenapa follower lu belum banyak? Gitu kan? Aku jawab gini, ya udah kalau mau gratisan buka YouTube-nya Kodeni. Itu ada ribuan video gratis. Bahkan aku kalau punya niat yang kuat mau belajar YouTube Kodeni pun bisa gitu. Cuman aku butuh yang terstruktur, makanya aku pengen ikut course Kodeni, ikut Creator Black Book, Creator Black Book supaya biar bisa belajar terstruktur gitu. Jadi nggak pusing nyari di YouTube gitu guys. Sometimes saya juga nanya
Kalau menurutmu ilmu kok bayar, kenapa lu sekolah? Sekolah bayarnya lebih mahal loh kok. Makanya saya balikin aja kenapa lu sekolah gitu. Remember, ketika saya bilang kayak begini ya, konten creator black book saya begini ya, teman-teman ya. Kalau ini Anda beli, masuk ke kepala. Kalau Anda sekarang jalan-jalan, nonton Spider-Man habis itu makan malam, itu besok 8 jam keluar di toilet tuh makanan. itu udah habis itu, hilang gitu aja. Udah selesai gitu. Betul sih. Setuju aku deh. That's why aku sekarang kayak aku pribadi sekarang jadi kayak lebih apa ya? Lebih picky banget kalau mau spend uang gitu sekarang kayak kayak kemarin aku lagi butuh tentang ilmu tentang email marketing, tentang apa kontenku kemarin juga sempat lagi down gitu kan. Mungkin jadi emang kita di sosmed harus inovasi dan lain-lain ya guys. Aku juga belajar dari Kode ini. Cuman kemarin aku salah inovasi Kode. Jadi aku Gimana? pengen nunjukin the next videografi. Aku terjun ke underwater videografi. Aku ambil certified diving, itu alat-alat kamera mahal banget, housingnya sampai puluhan juta dan lain-lain. Cuman ternyata ini buat belajar teman-teman ya. Aku kalau gagal aku ceritain, biar buat belajar teman-teman. Ternyata kontenku nggak relate lagi sama audiensku kok. Karena audiensku emang belum sampai gitu. Ya, ya, ya. Itu pentingnya paham target market. Sampai ada yang nanya gini, Bang, udah jadi content creator kok masih baca bukunya Creator Black Book? Kalau nggak baca ini mungkin aku juga tahu bisa balik lagi kayak bisa naik lagi engagement kayak gimana gitu guys. Jadi emang belajar tuh ya harus terus belajar, nggak ada orang berhenti belajar. Aku yakin kalau ini sampai sekarang masih belajar. Ya, aku baca ini juga terbaca aku. Baca aku kayak beberapa jam yang lalu aku juga masih baca. Iya. Orang kalau udah ngerasa terlalu pinter terus nggak belajar akhirnya ya mungkin bisa ngulangin kesalahan yang aku lakuin kemarin kayak gitu sih. Correct. Bener banget itu. Ya. The reason kenapa kita jadi kayak kita sekarang itu karena kita baca, kita belajar, kita apapun lah kita ambil gitu kan. Saya juga belajar tentang marketing dan sebagainya, tetap belajar. Iya. Iya kan? Gak ada masalah, gak ada. Kenapa sih emangnya kalau belajar? Sometimes saya juga kepikiran gitu ya. Kenapa sih Anda kalau belajar itu kok kayaknya anti banget gitu sih? Kenapa sih kalau bayar itu kok anti banget sih? Penasaran. Sebenarnya saya penasaran nih. Kalau boleh dijawab, silakan dijawab nih teman-teman yang anti bayar gitu ya. Silakan dijawab nih. Saya pengen tahu sih, kenapa sih anti bayar gitu? Lu makan juga bayar? Iya. Kenapa Iya, nggak kan? mau investment gitu? Tapi yang lucunya gini kok deh. Ada temanku juga yang teman kampus seperjuangan gitu ya. Lu gimana sih cara jadi content creator sekarang? Ya gue ikut kelas sana sini, ikut belajar digital marketing dan lain-lain gitu kan. Terus dia nanya harganya berapa? Aku sebutin totalnya gitu. Gila mahal banget gitu. Ah nggak deh katanya. Terus ya udah, sampai sekarang di situ-situ aja. Karena emang gimana ya? Emang harus ada yang di spend buat investasi guys. Investasi buat videographer terutama. Bukan berarti investasinya untuk beli kamera atau beli SD card yang ekstrim nggak juga. Tapi investasi tentang marketing juga penting. Kayak gitu. Itu penting banget. Ini ada jawaban yang cukup menarik juga sih dari Nengah ya. Sepertinya ada masalah dari kami kebanyakan adalah adanya mental block tentang uang. Yes, bener banget. Jadi kita masyarakat di Indonesia, istilahnya aja masih nyari duit kan. Duit dicari-cari kayak barang hilang. Gitu. Sementara kalau di luar negeri kan make money. Duit itu dibuat gitu. How do you make money? Di sini lu gak cari duit, kan gitu ngomongnya. Gak ada namanya lu gak bikin duit itu kan nggak kan di sini kan. Iya. Gitu. Iya. Iya, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena edukasi kita. Edukasi terutama di sinetron di Indonesia itu mending jangan ditonton deh kalau udah ngomongin yang kaya itu jahat, yang miskin itu baik. Itu udah kayak merusak banget program di kepala karena kaya berarti jahat. Kalau di luar negeri kaya jadi Batman. Iya. Jadi Iron Man. What's your superpower? I'm rich. Enak banget gitu. Iya. Iya, itu. Nah, sekarang kalau yang dijawab tentang jadi hubungan baik dengan uang ya. Kalau Anda ngerasa bahwa uang itu susah dicari, ini kan ada yang susah mendapatkannya dan sebagainya, itu menunjukkan hubungan Anda dengan uang. Karena vibrasi Anda tidak suka uang mendekat. Vibrasi Anda adalah uang itu sulit. Maka uang juga sulit dekat sama Anda. Ya memang begitu gitu kan. Kan berarti doa Anda terjawab. Anda bilang apa? Uang itu sulit dan untuk didapatkan. Terus sama Tuhan dikabulin kan? Lalu lu mesti berterima kasih dong nggak punya duit. Itu sih. Kan dikabulin. Makanya be careful kalau ngomong atau vibrasi Anda tuh be careful banget sih. Kayak, dan aku pengen nih time freedom, habis itu di PHK. Iya. Lu bersyukur nggak? Bukan jawabnya dijawab. Akhirnya mau nanya lagi kok, Den.
mau nanya wajib jawab. Harus jawab nih ya. Apakah menjadi content creator harus jadi pengangguran dulu? Karena kan konten biar cepat viral atau followers naik adalah seorang harus sesering mungkin. Upload harus sesering mungkin. Ini balik lagi tentang kali ya, kok? Ya, menarik pertanyaannya. Sesering mungkin itu seberapa? Sesering mungkin itu seberapa? Karena kalau Anda sudah baca ini, Anda tahu jawabannya. Saya sibuk banget teman-teman. Saya ada running company beberapa di Idea Cloud juga barengan Pak Hermanto Tanoko. Saya kalau punya ide konten, saya tulis. Tulis, pokoknya ditulis dulu gitu. Ya kan di sini ada workflow saya soalnya. Nah, nanti saya syuting di weekend. Di weekend saya syuting tuh 3 video, 4 video, 5 video gitu. Saya syuting semuanya. Nah, tim saya udah tahu pokoknya, dan minggu depan kurang 3 video. Minggu depan kurang 2 video gitu. Hari ini minggu depan kurang 1 video. Jadi saya sampai minggu depan selesai, minggu ini selesai, minggu depan selesai, video saya cuma kurang 1. Saya masih punya waktu hampir 2 minggu ya kan, 1 minggu setengah kayak gitu. Saya ngelakuinnya kayak gitu. Jadi kalau jadi pengangguran, pertanyaan saya malah Anda mau posting berapa banyak konten? Kalau memang pengangguran. Karena kalau ketika saya ngerjain semuanya sendirian dulu, itu saya mulai bikin konten, ya jadi mikirin ide, bikin konten, syuting ya, kemudian editing, kemudian uploading, total itu 1 jam, one video. Itu dengan video sepanjang 15 menit. Sama ngekatin, ngasih bumper gitu-gitu, itu totalnya 1 jam gitu. Nah, kalau Anda milih pengangguran, berarti Anda punya 8 jam tuh. Masa Anda mau upload 8 video per day? Kayaknya kok enggak ya? Nggak mungkin juga gitu. Aku sharing juga nih guys ya. Kodeni itu dari waktu aku kerja sama Kodeni itu selalu ngirim langsung 7 di 1 hari. Jadi emang bener-bener seminggu Kodeni udah aman semua kontennya gitu. Dan aku sekarang ketika kemarin juga kan aku juga nggak cuma ngurusin konten sekarang kan kok ya, karena ada analis VM, terus ada lagi jasa videografiku juga jalan untuk edit klien. Nah aku praktekin caranya Kodeni. Aku bener-bener hari Senin misalkan aku tulis semuanya, bikin syuting kayak gini, edit, selesai. Seminggu aman. Sejam doang kan. Emang jam guys. Apalagi konten reels. Sekarang kalau misalnya kita mau terjun ke Instagram, konten reels. Cuma semenit doang. Iya. Ya, asal nggak kayak kamu pertama kali tuh syuting dari jam 6 sampai jam 3 pagi. Tapi seminggu doang, habis itu udah lewat, bisa lah. Iya. Selesai lah. Lewat sampai sekarang gitu. Dan aku mau ngomong satu lagi sih, Koden. Buat audiensku kan udah rata-rata udah bisa ngedit video, Koden. Ya kan? Ya. Kalian cuma butuh ini, guys. Belajar isinya. Ya. Orang yang belum bisa ngedit video aja mau antara hire atau mau ngedit sendiri itu akan effort 2 kali lipat. Kalian cuma butuh isinya dulu nih. Jadi sekarang tuh bikin konten itu di sosmed jangan mikirin tentang visualnya bagus, invest kamera, lighting dan lain-lain, tapi pikirin isinya. Lightingnya keren, semuanya keren. Aku juga dulu waktu kampus gitu, Korin. Aku bisa semua, mau edit apa bisa, mau bikin bumper apa aku bisa. Tapi pas bikin di upload sosmed terus apa? Kalau nggak ada value-nya buat audiensnya, kalau nggak menyelesaikan masalah audiensnya terus apa? Nggak ada yang follow, guys. Lampunya keren, kameranya keren, tapi malu. Tapi malu kan? OTW beli. Sumpah, ini highly recommended guys ya, ini OTW beli tuh, highly recommended. Lebih mahal kamera Anda kok. Don't worry, lebih mahal handphone Anda, udahlah. Iya. HP sekarang udah 5 juta, 6 juta ya kode nih. Iya. By the way, aku kamera sekarang aku baru jualin semua kameraku tuh karena cuma nge-vlog doang. Aku pakai iPhone 13. Sekarang cuma pakai iPhone 13 aja. Udah cukup, nggak pakai mic, nggak pakai apa-apa, karena iPhone 13 yang front kamera aja udah bagus malah. Sinematiknya juga udah lumayan. Udah cukup. Kan aku bukan yang harus nge-shoot yang di luar yang gimana-gimana kan. Yang penting aku konten rutin, reels gitu-gitu doang kan. Ternyata cukup tuh. Karena apparently iPhone 13 kameranya up banget kan. Parah banget. Itu upgrade terbesar banget sih. Aku udah sempat nyobain sih kayak fitur dan lain-lain. Dulu kan aku juga sempat rekomenin kamera ZV-1 kan kodenya di konten. Iya, bagus tuh. One push bokehnya gitu kan. Sekarang pakai iPhone 13 udah bisa bokeh juga gitu kayak ya udah 13. Ya aku jual tuh, aku punya CV1 tuh. Aku jual juga CV1, aku jual. Kemarin ada A7C, aku jual juga. Karena bokehnya udah cukup. Aku bukan yang mau bikin untuk wedding photographer gitu, bukan. Cuman konten doang gitu. Nggak masalah. Suara juga oke. Ya, jadi ya udah gitu. Dan kalian juga dulu sempat mic itu kan, yang mic yang di ada. Itu keren banget ada. Sampai sekarang ada, tapi nggak aku pakai karena ternyata iPhone udah bagus yang baru. Wow, nggak nyangka sih. Aku pikir kalian selama ini syuting masih pakai mic itu
Jadi ya jelas aja ya suaranya bagus banget gitu. Ternyata Nah, emang yang terakhir itu aku pakai Fold malah, pakai Samsung Fold. oke. Cuman aku lebih suka iPhone sih daripada Fold sih hasilnya sih. Emang iya sih, nggak bisa bohong ya kalau ini untuk Ya, video. yang 13 tuh bagus banget soalnya. Kameranya tuh lensanya gede gitu loh. Iya, keren banget sih emang. OTW beli deh. OTW beli. Siapa di sini yang Nas- pengen juga nih? Karena bisa ikutan ini terus dapat ini ya, dapat apa? Beli apa buku ini terus habis itu dapat ini giveaway-nya juga nih. Betul. Ini guys ya, bayangin ya, kalian udah bisa bikin video nih. Berarti kan tinggal belajar bikin inti kontennya. Terus di sini diajarin semua. Plus nanti kalau udah baca, lihat nih. Bikin videonya langsung kontennya. Terus tag kode ini nih. Ini baca aja di sini. iPhone 13 guys. iPhone 13 langsung. Kurang apa Iya, lagi kita kodenya? berencana sih. Saya nggak tahu sih. Kita berencana sih mulai Januari itu kita adain giveaway-nya per month. Oh, Bukan wow. sekali ya, tapi per bulan. Planningnya per bulan. Nanti dengerin aja announcement dari tim saya. Planningnya Iya. sih per bulan sih. Bukunya aja bisa kan kok, bukunya aja bisa. Maksudnya beli bukunya aja bisa. Itu beli bukunya. Kenapa mau Nanti beli klik. bukunya sama iPhone 13? Ada linknya di Bisa, bio bisa aku beli ya. buku doang. Iya. Bisa. Bisa. Ada di bio kodean, ada di bio aku linknya. Langsung aja klik, ada di paling atas kok linknya. Nanti langsung aja klik Content Creator Black Book. Yang masih malu bicara depan kamera, rekomen buat dengerin Overcome Public Speaking dari Kodeni. Asli pengaruh banget bisa ngomong depan kamera. Yes. Yes. Nah, ini seru Koden. Cara ngendalin sifat idealisme di dunia kreatif gimana bang? Orang aku juga ngalamin soalnya, aku nggak bohong. Aku tuh pengen, wah lighting yang kurang macem gitu. Terus lupa mikirin isi kontennya. Ini gimana Koden nih? Lihat aja duitnya nambah nggak sih kalau ada lebih perfect. Straight to Kalau the point. lightingnya lebih bagus gitu, duitnya nambah nggak? Kalau nggak usah dipusingin lah. Yang penting duitnya nambah. Kalau nggak, lu banyakan bacot gitu istilahnya. Paling bener dulu aku ambil bukunya Done is Better Than Perfect sih. Itu udah Ya. main paling the best. Karena ya namanya orang kreatif, videografer gitu pengennya rapi. Cuma setelah aku pikir-pikir, kok jadi repot ngurusin lighting sama kamera gitu ya. Sedangkan kalau Ya, dia bilang aku Done dulu juga gitu. Sama Iya. guys, aku dulu juga begitu. Saya dulu juga kebanyakan bacot istilahnya. Kayak pengen ini, duitnya nggak nambah-nambah gitu kan. Yang Iya. penting sekarang duitnya nambah aja. Gini, Bahkan ada banyak hal yang bisa Anda lakukan, tapi apa yang kalau Anda lakukan itu akan menggerakkan semuanya. Jadi income Anda bertambah. Itu apa? Di list dulu. Jadi Anda boleh melakukan semuanya tadi di list ya, ada beli kamera, beli lighting, harus warna-warni, saya ada warna-warni juga pakai Bardi gitu-gitu kan, harus warna-warna kayak begitu. Habis itu harus beli mic lah, harus beli macam-macam. Apa satu hal dari list itu yang kalau Anda lakukan, duit Anda naik. That's it. Kalau nggak usah. yes. Betul. Kecuali ya duit Anda lebih, Anda mau beli ring light ya oke lah. Kalau nggak punya duit ya pakai cahaya matahari lah. Iya. Dan aku pertama kali syuting kok, dan dulu kan harus, waktu pertama kali syuting itu yang lama itu, aku bawa temanku yang punya lighting, yang punya kamera dan lain lengkap gitu. Ya videonya akhirnya nggak ngasih uang juga gitu. Tapi ketika udah mulai rutin, udah mulai lancar saat itu, aku cuman nggak punya lighting kan, di rumah belum ada lighting. Nyari nunggu siang di depan jendela, taruh HP, ngomong. Selesai, iya ada set gitu kan. Nah berarti kalau gitu ditanya gitu ke teman-teman, apa kunci untuk bisa menghasilkan? Rutinitas jadinya. Iya, Konsistensi. kan konsisten. Emang harus terus Yuda, terusan. mau nanya nih. Kan Oke, kamu bikin video juga di YouTube kan ya? Ada di YouTube kan ya? Yes, aku baru-baru mulai masuk YouTube sekarang. Udah Tapi berapa nggak video udah. di YouTube? Mungkin baru 15-an kok, Den. 15-an. Belum kerasa sih 15-an sih. Ya, Nanti aku angka bikin- 35-an deh. Oke. Aku udah bikin list Algoritma YouTube tuh. sebulan. Aku udah bikin list sampai sebulan, udah ada ide kontennya semua, jadi tinggal syuting sih. Lagi tinggal nunggu Oke. syuting. Sekitar 35 video itu nanti baru algoritmanya pick up. Oh, aku baru tahu nih masalah ini. Baru tahu. Ya, 35 sampai 50 video itu baru algoritmanya baru kenceng. Jadi emang harus konsisten kok, Den, kan? Iyalah, apalagi kalau teman-teman nanti baru 5 video, 10 video kok ada yang komen gitu. Ya iyalah, algoritmanya aja belum jalan. Aku dulu bikin konten padahal teman-temanku bilang bagus, 2 video doang bikin channel baru kayak gaming gitu, yang nonton udah 1000, terus kok cuma 1000 ya gitu.
terus habis itu nggak upload lagi, ya nggak grow. Emang harus konsisten. Makanya sekarang Terus ini, konsistensi itu dilihat sama YouTube-nya. betul, betul. Ya, konsistensinya. Karena YouTube itu punya algoritma, dia mencari konten creator yang konsisten supaya dia dapat duit. YouTube-nya dapat duit. Jadi kalau ada konten creator yang nggak konsisten, kan dia nggak dapat duit tuh YouTube-nya tuh. Kalau dia promosiin yang nggak dapat duit, YouTube-nya sendiri kekurangan income. Tapi kalau dia promosiin yang konsisten, YouTube-nya sendiri dapat duit. Maka dari itu, kita mending kerjasama aja dengan algoritma kan kalau seperti itu. Bahkan jangankan di YouTube guys ya, Instagram aja aku bolos sehari misalkan gitu, nggak post apa-apa ya Koden. Besokannya tuh reach-nya bisa turun banget. Gitu. Ini ada yang bertanya nih, harus jawab nih ya. Izin bertanya, saya bangun personal branding di 2 bidang yang berbeda. Bagaimana sebaiknya 2 akun tersebut dikembangkan? Apakah tidak apa-apa jalan keduanya menjadi akun personal, bukan akun brand? Kalau aku pribadi Aku sih milih satu. satu sama. Jawabannya satu. Anda mau dikenal sebagai apa? Iya. Split personality. Ya. Aku sama Kodennya dulu tuh awal bahas desain, bahas konten kalender gitu kan. Nggak fokus. Ya, jadi. Nggak fokus, akhirnya nggak jadi guys. Sampai aku akhirnya belajar lagi sampai akhirnya harus nemu satu sih. Gitu. Udah nurut aja lah ya. Kalau misalkan tiba-tiba Yuda ngomongin animasi aja udah agak melenceng. Mau underwater aja nggak jadi abis itu. Makanya itu dia. awal Nggak bisa, terjun nggak bisa. awal terjun di digital marketer gimana kok sampai memutuskan jadi konten kreator? Loh, saya konten creator duluan sebelum jadi digital marketer. Ih, Saya 2004 ya, di 2004 belum ada channel distribusi konten kayak hari ini, YouTube, Instagram. Saya bikinnya majalah. Karena I believe konten itu diperlukan untuk mengedukasi market. Jadi saya sudah bikin majalah since 2004. Artinya adalah sudah 17 tahun saya content creator. Tapi di niche saya. Gitu. Jadi memang saya berpikir adalah orang kalau paham, dia akan beli. Karena saya memang dagang ya. Awal saya itu dagang. Maka saya mikirnya adalah penggunaan konten gimana supaya orang beli. betul. Gitu. Saya jualan suplemen, ada macam-macam. Ada kreatin lah, BCAA lah, whey protein. Emang ngerti orang? Kagak ngerti, men. Apalagi 2004 gitu. Saya mulai tahun 99 kan. Kagak ngerti gitu. Edukasinya dari mana? Nggak ada. Jadi, saya mikirnya adalah, kalau orang ngerti kayak yang saya paham ya, kreatin tuh bisa begini, BCAA bisa begini, whey protein bisa begini, mereka harusnya beli dong. Dari situ mindset saya muncul bahwa saya harus mengedukasi mereka. Caranya pakai apa ya? Akhirnya saya bikin majalah. Saya bikin bentuknya koran pertama, kayak newsletter gitu. Ini ya, zaman dulu tuh lebih susah banget bikin konten. Sekarang udah dipermudah dengan cara nyalain kamera, ngomong, edit, upload di sosmed gitu. Karena masih nggak ada yang jalanin kok. What easy to do is also easy not to do. Semakin gampang, semakin tidak akan dijalankan. Iya, bener. Jangan sampai kepepet dulu guys, baru dikerjain. Nanti malah lebih repot lagi, soalnya keadaannya sambil terpepet. Gitu. Dan aku juga sekarang mau ngomongin lagi nih Koden tentang kreator Black Book yang mau aku sampein buat audiensku adalah aku mau mecahin bahwa mindsetnya freelance itu kan dulu cuma dari jasa. Yang dia pikir ketika aku ngomong multiple saat sharing di story, yang dia pikir multiple itu, oh aku berarti jasa wedding, jasa video company profile, ngedit video YouTube, itu bukan multiple sih kalau aku bilang, karena itu nggak bisa di scale up karena kamu harus ngedit gitu kan. Makanya aku bilang ya belajar di sini, karena kalau jadi content creator yang tadi endorse dari Kode ini udah kasih tahu, aku udah dapetin Sony ZV-1 waktu itu dapet endorse dari Sony loh, kan kayak wow banget gitu ya. Wow. Iya ZV-1 aku di endorse tuh, diajak live juga sama Sony Indonesia. Terus apalagi ya, diundang jadi pembicara. Dan ini yang dibilang Kode ini multiple, dan aku udah ngerasain semuanya. Jadi emang bener-bener ya topiknya seputar videografi, content creation tentang video, dan aku dapetnya dari mana aja gitu, dari endorse, dari e-courseku, terus dari apa namanya, diundang jadi pembicara, webinar, speaker, dan lain-lain. Gitu. Nih. Ya, banyak sebenarnya, banyak. Ya, di buku ini sebenarnya ada satu hal yang cukup menarik. Itu yang ini buat saya sih. Yang ini nih. Oh, oke. Itu yang ini kok ya? Selama 38 di saya. Iya. Maybe agak beda karena ini buku dummy saya, belum direvisi. Okay. Jadi,
yang penting adalah kita itu bikin konten, ya. Kita tuh sebagai messenger, kita create konten untuk membuat audiens Anda itu believe ke dream-nya itu bisa dicapai dengan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Jadi ini kerangka, belief framework ini. Ini nggak ada teman-teman di mana-mana. Ini saya yang bikinin soalnya. Kayak begini belief framework ini, ya kan? Nah ini penting banget. Ketika Anda bikin konten, jadi lebih terarah. Anda mau orang berpikir apa dengan konten Anda, sehingga dengan pemikiran yang baru tersebut, orang tadi jadi mau beli produk atau jasa yang Anda tawarkan. Karena kita mau cari profit nih. Betul. Percuma viral. Saya mau cerita satu hal nih kemarin nih. Ini tapi ceritanya adalah ketika di ini, Yuda, ketika saya ngomongin tentang list building sebenarnya. Jadi habis jadi content creator, kan next-nya adalah list building gitu ya. Dan saya ceritanya gini. Seorang content creator pemula, itu kayak orang yang mau memancing ikan di laut. Jadi dia cerita ke teman-temannya, guys, saya mau pergi ke laut, mau mancing ikan. Oke, cerita semuanya, berangkatlah dia pagi-pagi naik kapal ke tengah laut, tempat banyak ikan berkumpul. Nah, di sana, di sebelah kanan dan kiri, itu ada kapal-kapal yang lain. Si A, si B, si C, begitu. Pada mancing semuanya. Oke? Nah, dia dengan senang banget begitu melihat, wah ini ikannya ramai sekali, platformnya lagi bagus, gitu kan. Dia mengambil makanannya, baitnya semua itu diambil sama dia, terus dimasukin ke air sama dia. Oke, dimasukin ke air, dan ikan tuh pada berdatangan semuanya. Makan, ramai banget kayak begitu, dan dia ngelihat apa? Yes, engagement gede banget nih, seru banget, semua pada datang, semua pada ngelakuin di konten saya, right? Tapi, habis selesai itu semua, dia pulang. Pertanyaannya ibunya apa? Nah, ikanmu mana? Yang lain pada mancingin semua, jadi kontennya rame dipancing. There's list building sebenarnya. Sementara Anda cuma apa? Rame, yes, rame banget, habis itu ikanmu mana? Nggak ada. Iya, tadi di sana rame sih, waktu saya posting. Berarti waktu nggak posting gimana? Anda nggak bawa pulang ikan loh. There is the story, guys. Buat content creator pemula-pemula itu. Dan aku juga sedikit ngomongin list building ya, Koden ya. Itu menurut aku gini, Koden dulu ingat nggak? Koden pernah bikin video tentang ngomongin tentang gimana kalau misalkan Facebook Ads udah nggak powerful lagi. Ya. Aku nonton itu, aku adalah salah satu murid yang denial nih. Selama aku masih ada budget iklan, selama masih bisa bikin video gitu kan, harusnya aman-aman aja. Sampai akhir aku sadar, waktu aku 7 bulan di Bali, kok cost per purchase-nya makin mahal ya? Kan udah ngalamin. Orang udah iklan dari 2012 aku. Sampai akhirnya, Adrian kemarin, aku sama Adrian suka ngobrol juga, ngomongin tentang email marketing, dan cost-nya emang jauh banget. Itu, jadi emang harus, nanti ya guys, step-nya ya, habis belajar jadi content creator, udah bisa ngumpulin ikan, belajar lagi lebih dalam tentang email marketing. Itu cost-nya lebih murah banget dibanding pancing ikannya. Nah, oke. Kalau tadi Bu Yuda ngomongin tentang cost semakin naik ya. Let me tell you something. Dulu di era aku jualan suplemen, kenapa bisa booming banget? Memang selain trennya lagi naik, satu, karena yang punya produk yang menang. Di Kota Malang, nggak ada satu orang pun yang jualan suplemen. Nggak ada satu pun. Jadi kalau beli suplemen itu harus ke Surabaya. Di toko, di mall. Nah, saya jualan sendirian. Ya mau nggak mau paling gede dong Semalang. Like saya semua tempat fitness datang ke tempat saya dong. Berarti yang punya produk yang menang. Hari ini sudah beda. Karena produk itu sangat banjir sekali, yang akhirnya membuat jadi perang harga. Betul. Nah, maka kalau diperhatikan, di era perang harga gini, yang bakal menang adalah yang menang attention dengan story. Maka kalau dilihat nih, ada teh menanti. Yang dijual apa? Story. Ya kan? Ada skincare A, B, C, D. Yang dijual apa? Cerita dari foundernya. Ada Biote misalkan, ceritanya Pau-Pau. Ya kan? Jadi yang menang adalah storyteller sekarang, bukan produk lagi. Karena kalau misalkan Pau-Pau dengan kolagen drink Biote-nya, kalau teman-teman lihat, ingat nggak sih Anda komposisinya apa? Enggak. Taunya pokoknya Biote itu Pau-Pau, selesai. So the story yang punya story akan win. Nah nanti di sini akan terjadi orang mulai create story, mulailah terjadi attention war. Yes. Ini eranya akan ke sini sebentar lagi. Attention war. Ketika attention war terjadi, mau menang gimana caranya? Yang punya komunitas yang menang. Yes, setuju Koden. Itu arah ke depan. Betul. Gini guys ya, aku dulu orang yang suka denial kadang-kadang kayak
masa iya sih gitu. Koden bilang ini kayak masa iya sih Facebook Ads nggak powerful gitu kan. Tapi ya akhirnya terasa cost per purchase tinggi banget Koden sekarang. Cost acquisition channel apa ininya jadi mahal banget gitu. Akhirnya aku sekarang ya untuk datengin traffic aja pakai Facebook Ads untuk masukin ke list gitu. Jadi emang gini ya guys. Jadi intinya gini, aku mau kasih tahu juga teman-teman di sini bahwa apapun itu mau jadi content creator sekalipun itu butuh belajar step by step gitu. Jadi aku kasih tahu step by stepnya, mungkin pertama mungkin bisa beli ini, kalian belajar dulu jadi content creator, ntar udah punya followers, udah punya ikan, baru belajar list building dan Ya. seterusnya. Karena emang harus step by step, nggak bisa kita langsung kayak heboh terus harus gimana gimana gitu. Mau beli sekarang juga nggak masalah, pelajari step by step sih kalau dari aku pribadi. Nah, kedua adalah setelah take action, Anda beli buku dan sebagainya. Yang kedua adalah timeline. Anda punya Yes. timeline. Mau jadi content creator harus ada timeline-nya. Nggak mungkin dong Anda pemula terus sampai 3 tahun, 4 tahun lagi pemula terus gitu. Ya kan? Saya sih pemula, Dan. Pertanyaan saya sampai kapan? Iya. Jawab itu. Sampai kapan? Iya. Itu sih. Jadi, Anda harus punya timeline sehingga Anda berprogres. Kalau nggak ada timeline, Anda nggak berprogres soalnya. Betul banget. Gitu. Dan ini ya, satu lagi Koden. Ini juga aku belajar dari Koden ini juga. Dari Civelin kalau nggak salah. Intinya Civelin lagi bahas konten apa gitu ya tentang ngajarin anaknya Koden tuh jangan compare dirinya dia sama orang lain, tapi compare sama dirinya kemarin. Ya. Aku juga, ini banyak juga audiensku case-nya, aduh bang, gimana ya, mau bikin konten tapi yang sono udah bikin lebih keren banget, terus yang satu bikin kayak lebih bagus lagi dan lain-lain. Ya kalau compare diri kita sama orang lain terus kan nggak akan ada udahnya Koden. Itu gimana tuh Den? Koden benerin mindset yang kayak gitu tuh, aku gregetan juga sebetulnya sih. Iya. Aku kemarin ketika bikin, ini agak saya potong aja sekilas ya. Ketika saya bikin landing page dengan Tribelio page, di awal itu ngebandingin kan, oh kita better than Linktree. Kalau Linktree itu kan cuma link doang nih. Kita better nih, bisa ini. Tapi dari situ saya memperhatikan, oh persaingannya adalah Linktree sama ini di ranah desain. Desain saya better. Udah menang sebenarnya, desain saya better. Tapi tidak membuat orang pindah. Linktree nggak ada masalah kok. Ngapain harus pindah ke tempat lu gitu? Ya desain better, tapi gue nggak butuh desain gitu kan. Gue butuh orang ngeklik. Ya kan? So, kita berpikir, iya ya kita tidak membuat sesuatu perbedaan lagi. Oke, kita bandingin dengan yang lain, kita kayaknya cukup lumayan. Yang itu lebih bagus tuh desainnya tuh. Yang ini akhirnya, oke, kita nggak mau ngomongin desain. Kita nggak mau berperang di ranah desain. Kita berperangnya akhirnya apa, teman-teman? Tribelio page, ini pitch kita ya. Tribelio page adalah sebuah online tools untuk membuat Anda, para marketers, bisa mengubah follower social media menjadi prospek atau customer. That's it. Itu baru beda dari LinkedIn. Emang kalau pakai link doang mengubah? Kagak, men. Itu cuma ngeklik. Kalau kami mengubah follower jadi prospek. Maka sejak itu, wah, itu rame langsung. Dan MLM company, Dan, bantuin dong tim saya ada sekian ratus, sekian ribu gitu. Bantuin dong pakai ini Tribelio page gitu kan. Kita bermain di ranah yang berbeda. Yang beda apa? Story saya. Barangnya sama. Sama, ya. Ya, barangnya Story-nya sama gitu. penting story penting banget. Makanya dari situ jadi penting story connect ke market. Yes. Gitu sih. Itu guys. Ini aku rangkumin ya. Mungkin dari awal yang pertama udah pasti belajar market, belajar tentang apa framework dan lain-lain. Dan enaknya gini guys, kita tadi ngomongin ini gitu kan. Mungkin kalian pasti ada yang kayak aduh ada yang ketinggalan, ada yang lupa. Intinya udah ada di kreator Black Book semua. Aku udah baca sampai habis. Jadi aku kemarin ke Cirebon, di rest area aku baca sampai rumah nyetir aku baca lagi sampai tidur gitu kan. Dan yes, aku nggak bisa bohong kok Den ya, bahwa habis ini dikirim pas aku berangkat ke Cirebon, kontenku beberapa akhir ini udah mulai naik lagi. Aku bisa show grafiknya mungkin setelah live, nggak bohong. Jadi aku akhirnya menemukan sesuatu lagi yang baru kayak, oh iya juga ya, riset balik ke marketnya, tanya lagi permasalahan yang lagi dihadapin sekarang, jadiin konten lagi, naik lagi sekarang. Mungkin kalau nggak baca itu. atau Iya, kalau nggak buat baca teman-teman hilang. buat teman-teman gini, tonton YouTube saya hari ini. Itu adalah salah satu cuplikan dari isi konten creator Black Book. Gimana cara jadi affiliate dari seorang content creator. Wah, itu seru banget sih itu. Itu cuma satu hal sih.
Itu satu yang dibahas dari 8 sumber income ya Koden ya. Yes. Yes. Menarik ya. Dari Amazon bisa begini, bisa begini, bisa begini gitu ya. Aku punya teman-teman kreator, produkmu ada affiliate-nya nggak ada. Aku bikin story, cerita, bikin ini, dapat affiliate. Aku Simpel dapat, kan? Simpel ya. ya, simple. Itu salah Padahal satu awalnya. kita bisa mendapatkan income bahkan dari teman-teman sekitar kita loh. Yes. Ya kan, kalau kayak gitu kan, kita Iya. ngebantuin mereka loh. Dan mereka pasti happy banget dong dijualin. Iya. Betul. Betul. Gitu sih teman-teman. Jadi ya hopefully Anda setelah Anda baca buku ini sih Anda dapat enlightenment bahwa jalan itu ternyata banyak kok. As a content creator Anda sudah punya modalnya semua. Tinggal menata alurnya saja. Sehingga Anda bisa profitable lebih banyak lagi dengan multiple tadi stream of income. Menarik sih. So, saya nulis buku ini seminggu. Seneng banget sih. Ditulis pakai hati ya guys. Ini sumpah apa ya? Aku nggak bisa bohong bahwa banyak juga kan aku juga ngajarin bikin konten kadang-kadang Koden di konten ya. Cuman masih ada yang nanya gitu kan kayak kemarin kayak ngapain sih masih belajar lagi bikin konten ya tetap kita harus tetap terus belajar supaya nggak lupa tentang inti-intinya bikin konten gimana. Ya sekarang banyak kan kayak orang pengen jadi videographer, video editor, bekalnya kuliah gitu ya betul. Kalau mau jadi content creator bekalnya content creator black book cukup sumpah. Ini bukunya nggak banyak tapi cukup lebih dari cukup sih lebih dari cukup sih sampai manage dapat uangnya gitu guys. Dan jangan lupa ya guys, yang udah beli bukunya ntar ikutan bikin video juga biar dapat iPhone 13. Aku ikutan. Amin. Amin. Tuh kan guys, jadi konten creator enak guys, bisa bikin konten kayak oh iya ada challenge bikin ikutan langsung gitu. Seru banget, mantap. Semoga bermanfaat ya. Tapi kalau buku Koden pasti bermanfaat karena aku udah ngerasain manfaatnya. Real testimonial. Thank you. Thank you. Nggak sabar bukunya semoga cepet sampai. Oke, gue langsung order hari ini, mantap. Keren mantap ilmunya pisan. Siap. Oke, Koden, thank you so much sudah mau datang ke live-ku nih Koden nih, sharing-sharing sama teman-teman semua. Semoga bisa yang lain semua biar nggak mindsetnya udah berubah, nggak chicken lagi, nggak takut kamera dan ya bisa langsung take action intinya kayak gitu ya. So, thank you so much Koden udah datang ke live. Sama-sama, thank you bro Yuda. Good luck for you juga buat teman-teman semua di sini. Sukses jadi content creator. Amin. Thank you. Amin. Bye. Bye-bye Koden.